Menurut Bapak Esron nih, jodoh itu takdir atau gimana? Bicara jodoh, bicara pasangan. Mungkin yang bisa lebih jelasin Abang Esron sendiri. Boleh dijelaskan Bang latar belakangnya? Baik. Terima kasih buat Mas Ongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Esron Pangabian. Alhamdulillah saya ada di tempat ini. Senang sekali ketemu dengan Mas Ongki dan kawan-kawan. Ya, mengenai topik pembicaraan tentang perjodohan atau jasa perjodohan yang ada di Indonesia, ini suatu topik yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Manusia itu harus terus bertumbuh dan berkembang. Tentunya ini diawali adanya sebuah pernikahan, perkawinan. Dan keberadaan kami Esron Club Biro Jodoh yang telah berdiri sejak tanggal 20 Februari 2021. Berarti masih baru ya Pak ya? Sudah 22 tahun. 22 tahun 2021. 2021, iya. Jadi, apa yang melatar belakangi perjodohan ini hadir? Seizin daripada Allah, ya, seizin Tuhan bahwa saya adalah orang yang suka dengan kemajuan, inovatif, tiada henti. Jadi, pergaulan saya, bagaimana kita bisa menyenangkan kawan, ya. Masa-masa saya remaja itu senang. Berangkat dewasa, itu kalau saya itu melihat orang, inginnya ngejomblangin. Nyomblangin ya? Iya, ngejomblangin. Seneng kalau orang itu bahagia. Jadi kalau kita seneng orang itu bahagia, itu jadi timbul suatu ide, gue kenalin ya sama temen gue. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, waktu saya kenalin itu presentasinya banyak yang cocok. Jadi Mas Onki, itu saya nikmatin memperkenalkan si A sama si B, presentasinya lebih banyak cocok. Iya. Suatu saat ada teman saya bilang, lu Ron ya, lu Esron ya, lu cocok lo buka biro jodoh. Nah, di masa itu saya udah buka namanya Esron Agency, bergerak di media cetak. Oh, media cetak. Media cetak saat itu. Saya buka media cetak sambil saya melakukan perkuliahan. Saya di Tangerang di Jalan Esron Agency, di Jalan Dr. Sitanala, pintu air 3, nomor 3, RT 2 RW RT 3 RW 2. Itu Esron Agency berdiri. Jadi saya kuliah, saya buka agensi, distribusi majalah, media cetak semua, dan juga advertising. Dulu kan advertising itu kalau iklan jual mobil, jual rumah dan sebagainya itu namanya media cetak, advertising kayak di Kompas. Nah, dorongan teman-teman itu membuat saya kenapa tidak? Nyoba ya? Iya kan? Mau nyoba. Kenapa tidak kan begitu Mas Onki ya? Nah, dari situlah saya buat itu iklan karena saya orang advertising media cetak, bikin di Kompas, bikin di Berita Kota pada masa itu, bikin di berbagai media, Jawa Pos. Dan pada tahun 2004, tanggal 6 November, alhamdulillah kita bersyukur bahwa keberadaan Esron Club Biro Jodoh itu dilirik oleh stasiun televisi. Baik. Ya kan? SCTV. Oh, dari SCTV. SCTV memanggil kita. Pada masa itu artis, pemain film pelawak itu, Siap. ya Mbak Ulfa, ya Mas Doyok, Devi, dan juga almarhumah Preti Asmara itu mendukung acara kita. Nah, dari situ terus kita berjalan. Lalu pada tahun 2014 Trans TV juga mengunjungi kita. Lalu La TV dan beberapa radio yang ada di Jakarta dan di Bandung. Baik Bang Esron, sudah berapa banyak nih yang sudah Bang Esron jodohkan? Ya, berdasarkan data yang tercatat, yang memberikan informasi, baik yang kita juga hadir dalam waktu mereka nikah, waktu mereka menikah di
asrama haji, menikah di restoran, menikah di gedung-gedung, itu yang tercatat itu ada 478 yang memberikan informasi. Artinya ini pasangan ya. Pasangan artinya laki dan perempuan. Nah, jadi kalau dikalkulasi kalau 478 ya kali 2 gitu kan. Itu bagian dari anggota kita. Nah, itu di Esron Club Biro Jodoh. Jadi kalau pemirsa yang ada dimanapun, warga, kalau mau lihat keberadaan Esron Club Biro Jodoh, lihat di Google, ketik Esron Club ya. Club ya. Cinta 5 Universal Bravo Club Biro Jodoh. Nah, waktu dibuka itu di situ ada teknis, ada postingan-postingan, ada beberapa orang yang berani untuk diekspos, artinya foto atau pernikahan. Biasanya untuk mencocokkan pasangan dengan pasangan itu gimana caranya? Ya, terima kasih. Jadi untuk mencocokkan mereka, pertama, seorang pria, katakan dari seorang lajang, waktu dia bergabung menjadi peserta, dia registrasi, dia itu mengisi formulir. Nah, di mana formulir itu nama, data, biodatanya itu kita terima, lalu kita cocokkan dengan KTP-nya, lalu kriteria yang dia cari, katakanlah saya pria nama bla 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 bla, mencari wanita yang menjadi pasangan hidup soleha, umur estimasi sekian sampai sekian. Katakanlah pria itu umurnya 25, ya kan? Dia cari yang usia 21, 22. Baik. Nah, jadi disesuaikan dengan pertama dia seorang muslimin, ya kita kenalkan dengan seorang wanita muslim, ya kan? Kalau dia seorang Kristiani dengan Kristiani, Katolik seorang Katolik, dia punya keimanan Buddhis atau Hindu, kita sesuaikan. Oh, disesuaikan ya. Nah, jadi kita mengikuti aturan dan ketentuan untuk orang itu menikah dengan teman seiman atau calon pasangan hidup yang seiman. Yang seiman ya. Iya. Berarti kalau untuk mendaftar itu langsung ke kantor apa bisa via telepon? Iya. Untuk mendaftar bergabung menjadi peserta atau menjadi calon member yang akan menjadi anggota tetap atau member yang permanen, itu bisa by phone. Kita bisa datang, dia bisa datang ke kantor kita, bagi yang ada di Tangerang, di Pulau Mas, ya bisa datang secara onsite. Tapi bila mana dia sibuk, bisa juga kita datang. Kita datang ke rumahnya, karena ada beberapa anggota kita yang mencari pasangan hidup itu direferensi oleh orang tuanya. Direferensi oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya yang datang, anak saya butuh jodoh. Nah, kita datang ke rumahnya. Nanti kita wawancarai langsung secara pribadi, secara rahasia. Nah, sesudah itu diisi formulir, lalu di situ nanti ada kesepakatan administrasi. Nah, itu. Nah, itu langkah pertama. Siap. Langkah pertama tadi onsite datang ke kami. Lalu langkah kedua kita datang jemput bola atau di kantornya. Terus pertanyaannya, bolehkah mendaftar melalui by phone? Boleh saja. Sekarang kan teknologi media sosial sangat mendukung. Ya kan, video call, ya kan? Siap. Nah, kita tanya, lalu dia nanti kita kirim formulir yang akan diisi dia. Nah, jadi sekarang segala sesuatu itu sangat efektif. Ya, cepat dan tepat. Berarti saya boleh nyoba nggak nih? Penasaran saya nih. Kalau memang Mas Onki seorang lajang, siap, ya sesuai dengan pernyataannya lajang ya lajang. Nah, tapi bila seorang pria menyatakan dia seorang duda, ya dia harus melampirkan atau dalam wawancara itu ada yang verbal mengatakan oh ya saya duda, lalu dilengkapi juga dengan namanya bentuk fisik bahwa istrinya sudah meninggal atau sudah bercerai, ada akte cerainya. Jadi kita ngikuti prosedural yang mendatangkan kebaikan untuk para pria yang mencari jodoh dan wanita yang mencari jodoh, baik itu pria yang statusnya jejaka atau statusnya duda. Ya. Jadi kita harus interview secara dialogis. Dialogisnya bisa datang secara onsite, datang ke kantor Esron Club Biro Jodoh Indonesia yang ada di Jalan Tuparef nomor 23, Pulau Mas Barat 12, Jakarta Timur. Atau bisa juga kita datang ke kantornya bila dia sibuk dengan sebagai pria karir atau wanita karir, atau kita ketemu di kafe atau tempat-tempat yang sangat nyaman. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Jadi luar biasa.
dalam orang bergabung di Esron Klub Biro Jodoh, dia mendapatkan jejaringan teman yang banyak. Jadi memang kepentingannya pertama itu untuk mencari pasangan hidup. Tetapi bila dia satu dengan lain bertemu gak cocok, itu bukan berarti menciptakan masalah, tapi dia punya nanti hubungan yang baik dalam dunia kerja, dunia pertemanan. Nah, nanti kita kenalkan lagi. Jadi ada fase-fase, ada proses perkenalan. Dikenalkan seorang pria yang sedang mencari jodoh, katakan anggota kita si A, kita perkenalkan dengan wanita yang si B. Nanti si B belum cocok, dikenalkan lagi si C, si F, dan seterusnya, sampai benar-benar ketepatan dalam pilihan-pilihan yang dipilih itu. Akhirnya dapat yang tepat. Ini loh jodoh saya. Nanti akan diperkenalkan sama pihak keluarga. Jadi jejaringan untuk mencari jodoh dan tidak menciptakan sesuatu hal untuk PHP. Artinya pengharapan palsu. Karena kenapa? Dalam perjodohan di sini, Mas, terjadi kita perkenalkan itu orang-orangnya itu memang yang kita ciptakan menjadi dewasa dan berjiwa besar. Jadi si A ketemu dengan si B, ya kan? Ternyata di antara mereka cocok. Kalau mereka cocok, kita kasih dulu tenggang waktu untuk saling penyesuaian. Nah, ternyata dalam perjalanan itu ada kendala, sesuatu hal dan lain hal. Mungkin gak disetujui salah satu keluarga, akhirnya dia tetap bisa jadi anggota, diperkenalkan lagi yang lain. Tapi satu hal, bukan indikasi atau tujuan untuk menjadikan seorang menjadi playboy atau playgirl. Seorang pria yang jadi, semuanya mau dipacarin, atau wanita semuanya mau di PHP-in, pria enggak. Itu ada berdasarkan track record kita. Dia itu berlaku santun, beretika, sopan dalam perkenalan. Berarti dicari tahu dulu ya, Pak ya? Iya, begitu. Nah, jadi sejauh ini alhamdulillah ya, kita bersyukur mereka sangat respon. Gue bersyukur ya bergabung di Esron. Gue punya banyak teman, banyak pilihan. Dengan demikian nanti kalau dia udah memilih, dikenalkan 10-20 orang, akhirnya ambil satu yang menjadi jodohnya, di kemudian hari dia gak ada penyesalan. Kenapa? Karena dia tidak dipaksa untuk berjodoh, tapi diberikan, dihormati untuk memilih jodoh. Nah, inilah keberadaan daripada Esron Klub Biro Jodoh, untuk memberikan orang free will, terhormat, elegan, untuk mencari pasangan yang menurut hatinya, keselarasannya, membangun keluarga sakinah. Berarti cuma hanya tugas Bapak itu mempertemukan aja ya? Mempertemukan dan memberikan fasilitas sebagai konselor. Siap. Jadi saya sebagai founder, juga sebagai owner, juga bagian saya dibantu oleh Ibu Nuryani sebagai manajer operasional dan penschedulan. Jadi dalam satu hari itu pertemuan, katakanlah Jumat, Sabtu, itu di schedule. Ada yang pagi, sore, malam di schedule. Katakanlah di restoran A, di restoran B, di Raja Gurame, terus di Plaza Senayan, itu di schedule. Di schedule untuk apa? Tatap muka yang difasilitasi oleh kami sebagai apa? Sebagai pengasuh perjodohan, yaitu Esron Klub Biro Jodoh. Baik, ada nggak nih kesan-kesan yang nggak bisa terlupakan, Pak? Wah, kalau bicara kesan luar biasa ya. Esron Klub Biro Jodoh itu tidak akan ada tanpa tidak adanya peserta, tanpa tidak adanya orang-orang mencari jodoh. Baik. Kenapa kita Esron Klub Biro Jodoh bisa survive, bisa dinamis? Salah satu faktor karena orang respon, memberikan trust, kepercayaan kepada kami sebagai konsultan cinta, jodoh, dan perkawinan. Secara general, artinya dia seorang muslimat, kita berikan arahan perjodohan secara general. Nah, bila dia seorang Kristiani, kita arahkan perjodohan secara general. Nanti spesifiknya itu adalah sesuai dengan tuntunan keimanan dia. Nah, jadi kami itu punya konsep pertama, perekrutan setiap anggota untuk menjadi anggota mencari pasangan hidup. Lalu kedua, itu sebagai konselor, memberikan konsultasi kepada anggota kami secara maksimal. Lalu ketiga, mempertemukan, ya kan? Mempertemukan dengan
anggota yang sudah bergabung dan next yang akan bergabung. Jadi anggota kita udah banyak yang bergabung, sudah terregistrasi anggota tetap dan akan terus bergulir yang bergabung. Nah, anggota yang bergabung itu kita kenalkan kepada anggota yang sudah bergabung sesuai dengan proporsional, kriteria, kerinduannya, juga seiman, Muslim dengan Muslim, Kristiani dengan Kristiani, Katolik dengan Katolik, seorang Buddhis dengan Buddhis. Nah, kerinduannya apa? Contohnya dia seorang pria Muslim. Oh, kerinduannya saya suku Jawa. Oke, kita perkenalkan Jawa. Dia mau bilang suku apa saja, tapi dia seorang Muslimat. Oke, kita kenalkan. Kenapa kita kenalkan sesuai dengan klasifikasinya? Supaya perkawinan itu meminimalisir namanya perbedaan. Karena pernikahan itu take and give. Ibarat contoh sebuah baut dan mur, itu ada perbedaan. Tapi untuk merekatnya itu ada yang namanya pertemuan. Nah, jadi kalau para pemirsa dimanapun berada yang melihatkan, yang menonton podcast ini, kalau mau bergabung di Esron Club Biro Jodoh, cukup lihat saja di Google atau di internet, ketik Esron Club Biro Jodoh. Semua di situ ada tampilan ketika kehadiran kami dipercayakan oleh CTP, kehadiran kami dipercayakan oleh pihak Trans TV, La TV, dan beberapa radio dan beberapa juga media-media sosial yang sudah langsung wawancara dengan kami. Gitu. Baik, ada syarat khusus nggak nih untuk mengikuti Biro Jodoh ini? Nah, syarat secara khusus untuk mengikuti Esron Club Biro Jodoh yang ada di Indonesia ini, syaratnya cuma satu. Dia jujur saja terhadap datanya, agar dia tidak mengalami kesulitan untuk mencari jodoh. Ada istilah jujur itu mujur. Jujur itu mujur ya? Iya, jujur itu mujur, ya. Nah, jadi kalau jujur itu mujur, dia jujur apa adanya. Kalau memang dia seorang pria, gajinya itu memang 5 juta, UMR dan sebagainya, ya insya Allah sih ada kami perkenalkan orang itu jujur. Ini ada case, ada contoh. Ada seorang pria, saya nggak sebut namanya karena itu kode etik. Siap. Dia waktu itu hanya lulusan SMA, kerja di salah satu perusahaan swasta, Wika. Dia SMA, lalu dia ingin mencari jodoh. Saya perkenalkan saat itu kepada seorang sarjana. Nah, sarjana ini memang belum bekerja, tapi udah lulus sarjana. Nah, pada saat si pria ini kita perkenalkan, dia orang dari Kediri tapi kerja di Jakarta. Waktu saya perkenalkan, dia bilang apa? Saya dikenalkan sama siapa saja boleh. Artinya saya SMA tapi saya sedang kuliah. Waktu saya perkenalkan dia sama wanita yang kuliah ini bilang gini, Pak, saya nggak mau dikenalkan, saya kan udah S1, maksudnya dikenalkan saya SMA. Tapi ada sudut pandang kita yang sangat signifikan dan bagus. Saya bilang begini, dia SMA, tapi dia punya pengalaman kerja. Dan dia juga sedang kuliah, artinya kuliah sampai kerja. Tenang saja, ketika nanti kamu, Mbak saya kenalkan, ternyata itu nggak cocok, nggak masalah. Tapi kenalan aja dulu. Tadinya dia nggak nyaman, Mas Onki, waktu kita kenalkan. Yeah. Tapi waktu saya bilang, lihat dulu yang positifnya. Singkat cerita, mereka menikah. Sampai menikah itu ya? Menikah. Alhamdulillah hari ini mereka udah punya anak 3. Nah, si Mas anggota kita yang pria ini yang dari Kediri ini, yang di Jakarta ini, dia udah kuliah S2 malah. Udah kelar. Siap. Dia waktu menikah itu dia masih proses perkuliahan yang ini. Nah, sekarang mereka hidup bahagia, menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga sakinah yang Islami, dan kita punya hubungan baik dengan mereka. Mereka menikah di asrama haji Pondok Gede, saya diundang. Itu salah satu yang membuat kita bahagia. Ketika anggota daripada Esron Club Biro Jodoh ini, mereka mendapatkan pasangan yang tepat. Dan sampai hari ini, alhamdulillah hubungan kita baik. Mereka yang udah mendapatkan jodoh dan maksimal, nyaman, cocok, ya kan? Mereka akhirnya menginformasikan karena mereka sudah merupakan testimoni, merupakan contoh yang real mengalami layanan daripada Esron Club Biro Jodoh menjadi perjodohan yang bisa mementor, memfasilitasi, dan mengkonseling. Jadi paket yang luar biasa ya. Dia terdaftar, bergabung, kita perkenalkan, dan unlimited sampai jodoh. Ya. Sampai ya, 3 ya Pak ya? hubungannya jaringannya jari luas, Mas. Udah 5G Pak. Iya. Berarti target dan harapannya nih ke depannya nih Pak?
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa nih dari Siap. Mas Onki. Target kita Esron Klub Biro Jodoh ini, kerinduan saya, insya Allah seizin Tuhan, menjadi sebuah perjodohan yang menjadi pilar bangsa Indonesia. Bangsa kita yang kita cinta, Indonesia, inilah bangsa yang besar dalam kemajemukan berbagai suku dan agama, membutuhkan fasilitator atau fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan daripada insan itu. Nah, sebagai kebutuhan insan untuk pertumbuhan dinamika kehidupan, karena Indonesia ini adalah Indonesia yang besar, ya, dengan rakyat yang besar, itu membutuhkan namanya spesifikasi. Nah, spesifik kami sebagai perjodohan bisa terus berkibar sampai generasi-generasi. Kenapa? Karena sampai kapanpun, selama masih ada planet bumi ini, pasti namanya perjodohan itu ada. Ya, ada perjodohan dimediasi oleh seorang pemuka agama, baik itu seorang haji atau bu haja, ya kan. Juga demikian yang Kristiani kan ada difasilitasi oleh seorang pendeta, atau Katolik seorang pastor dan pemuka agama. Tetapi itu bagus, ya. Tetapi keberadaan kami juga bisa saling melengkapi kebutuhan daripada setiap orang-orang itu. Dalam keperbedaan ada keragaman. Dan kerinduan saya, seizin Tuhan, insya Allah kami akan menjadi biro jodoh yang terus berintegritas. Artinya, Esron Klub Biro Jodoh jangan menjadi celah atau kebocoran menjadi suatu sarana yang mengarah negatif atau prostitusi. Nah, ini yang sangat kami jaga, Mas Onki. Jadi jangan sampai nilai-nilai daripada moral itu digeser. Ini yang kita pertahankan. Jadi kita sangat menghormati daripada setiap insan itu untuk memberikan pencerahan bahwa Anda membutuhkan biro jodoh. Dengan keberadaan Esron Klub Biro Jodoh, orang jauh dari LGBT, jauh dari prostitusi, jauh daripada cinta sejenis. Ini beban kita. Ini menjadi tantangan zaman. Jadi orang udah ada gejala-gejala seorang lesbianisme atau seorang homoseksual. Nah, keberadaan Esron Klub Biro Jodoh juga sebagai konsultan. Jadi kepentingan orang bukan hanya mencari jodoh, tetapi ketika orang bermasalah dengan pribadinya, artinya dia punya, ada orang tua, salah satu ada orang tua ngadu kepada kami, Pak, tolong dong jodohkan anak saya yang pria. Kenapa? Iya Pak, saya takut dia gejala-gejalanya, dia kok dekat banget ya sama seorang pria sejenis. Oke, baik, bagaimana? Apa yang bisa kami bantu? Nah, memang betul dia kerja di salah satu bank swasta, dan dia ada gejala-gejala, kita lihat dari bahasa tubuh, dari komunitas pergaulan, bahwa anak ibu tersebut itu memang ada gejala-gejala seorang homoseksual. Nah, waktu kehadiran kami, pertemanan dan sebagainya, singkat cerita, dia bisa mencintai wanita. Ini tadi yang tadi Mas Onki tanya, ada kebutuhan khusus, ada kebutuhan umum yang harus kita kerjakan, yang hubungannya dengan namanya apa? Supaya orang itu membangun suatu perkawinan sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, yaitu biarlah pria yaitu menikah dengan wanita, wanita menikah dengan pria, jangan menikah sejenis. Ini tantangan zaman loh, Mas. Jadi tantangan zaman ini harus kita siasati, menjadi Esron Klub Biro Jodoh menjadi sesuatu hal spesifik untuk perjodohan, yaitu namanya Esron Klub Biro Jodoh, konsultan cinta, jodoh dan keluarga. Siap. Nah, begitu. Baik, ngomong diminum dulu. Baik, waduh, terima kasih nih kalau tegang gitu ya, buat Mas Onki dan kawan-kawan. Sponsor kita, Coconut Cafe. Luar biasa. Nah, untuk para warga dimanapun berada yang menonton daripada podcast ini, Anda jangan lupa untuk hadir, luangkan waktu, baik juga nanti ketika kencan menjadi anggota Esron atau bertemu dengan perjodohan di Coconut Cafe. Di jalan mana, Mas Onki? Di Jalan Kelapa 2 Jalan Kelapa 2 3. Jalan Kelapa 2 RW 03. RT 8 RW 03. Cilincing Lama, Jakarta Utara. Ini luar biasa. Dan saya sebagai owner Esron Klub Biro Jodoh mendoakan agar kiranya sponsor Coconut Cafe
menjadi sesuatu hal yang dahsyat luar biasa, banyak outletnya ya. Amin. Dan bukan hanya ada di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Insya Allah juga go internasional. Why not? Indonesia tuh orang-orang hebat. Bener. Baik Pak, sebelumnya nih pernah nggak ada yang berbohong tentang statusnya dia itu? Seperti kayak dia udah punya pasangan, Oke. tapi dia Cari jodoh. Ya, cari jodoh buat poligami gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan, dan memang pertanyaan ini pernah terjadi. Jadi seorang pria, saya nggak sebut namanya, dia curhat sama saya. Dia katakan, Pak Esron, saya lihat keberadaan Esron Club Biro Jodoh ada. Lalu saya mau bertanya, saya sudah punya istri, tetapi saya mau cari istri lagi. Saya bilang, untuk hal ini itu saudara mendapatkan layanan khusus. Kenapa layanan khusus? Secara umum kami melakukan namanya prosedural, bahwa Esron Club Biro Jodoh itu melakukan prosedur sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Iya. Artinya tidak boleh mencari pasangan hidup atau istri atau second wife, istri kedua, tanpa seizin istri. Seizin pun itu butuh dasar hukum yang kuat. Nah, jadi untuk hal itu ada perlakuan khusus. Beliau harus terus terang menjalani konseling dulu, dan juga ada suatu pernyataan. Contoh, ternyata istrinya, si bapak ini mau cari istri, tapi istrinya stroke total, ya kan? Stroke total, ya kan? Stroke total begitu kan? Nah, sedangkan dia masih seorang wanita, dia bapak ini seorang pria, usianya katakanlah 70, tapi punya istri stroke total, ya kan? Nah, dia mau cari jodoh. Nah, dalam hal ini kan tentu harus ada alat pendukung, bahwa anak-anaknya, istrinya, dan orang terkait itu memberikan suatu pernyataan mendukung untuk dia mencari jodoh. Karena begini, seorang pria mencari jodoh dalam usia 70 tahun seperti yang saya contohkan tadi, sesuai dengan pertanyaan daripada Mas Onki, dia cari jodoh bukan tujuannya biologis. Tapi namanya mencari jodoh, kalau dia itu membutuhkan, artinya ada yang melayani dia, membawa dia makanan dan minuman, sementara istrinya yang pertama itu udah sakit stroke total. Nah, dia membutuhkan pelayanan khusus. Nah, seperti ini ada perkecualian, tetapi harus didukung oleh yang namanya anak-anaknya yang sudah gede, yang sudah dapat melakukan suatu pernyataan sebagai orang dewasa, mendukung papanya untuk mencari pasangan hidup. Demikian juga istrinya, katakanlah stroke, tapi kan nulis bisa. Nah, ini ada perlakuan khusus. Dalam hal ini itu nanti sikap itu akan ditentukan oleh pihak keluarganya. Jadi bukan saya menentukan, tapi pihak keluarga yang menentukan. Iya, artinya bapak itu beserta anak-anaknya dan istrinya yang sedang sakit stroke. Tapi kalau istrinya sehat-sehat, walafiat, ya kenapa mesti cari istri, kan bikin ruwet aja, Mas. Ya kan? Gitu. Jadi manusia itu kita manusiawikan, betul ya? Kira-kira begitu. Jadi bukan saya menentukan untuk dia boleh atau tidak, tapi nanti pihak keluarganya yang terkait dalam hal ini. Begitu, Mas Onki. Menurut Bapak Esron nih, jodoh itu takdir atau gimana? Jadi kalau dikatakan jodoh itu takdir, ya itu bagaimana kita kembalikan kepada manusianya. Karena begini, ketika ada seorang pria mengatakan jodoh itu takdir, tapi kan dalam kata takdir kan harus ada sebuah usaha. Betul. Contoh, ini pria usianya udah 50 tahun, bapak mamanya udah tua, ya kan? Mengharapkan, nah, kamu cari jodoh dong, nanti saya itu jangan sampai udah meninggal kamu berjodoh. Ini banyak kejadian, Mas. Banyak ya, Pak ya? Banyak. Orang tua yang nitip kami banyak. Dia bilang belum apalah, jodoh itu kan takdir, tapi dia nggak action, ya kan? Ibarat seorang begini, orang mau pinter, contohnya orang mau pinter, tapi dia hanya di rumah, saya udah takdir jadi saya ditakdirkan pinter aja, bodoh aja, tapi dia nggak mau sekolah, ya nggak bakalan bisa pinter. Demikian juga untuk orang, kalau dikatakan jodoh itu takdir, itu menurut tafsir saya, orang itu tidak ditakdirkan tidak berjodoh, tapi berjodoh. Ya, kecuali dia ada cacat. Karena kenapa? Ya, bahwa Tuhan
Allah sudah memberikan setiap orang itu namanya berpasangan, supaya planet bumi ini dihuni sama manusia yang mulia. Betul. Ya kan? Supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau orang nggak berjodoh, seperti ada salah satu negara, saya nggak sebut namanya, kekurangan daripada warga original, warga aslinya. Siap. Kenapa? Karena mereka hidup di salah satu negara, saya nggak sebut namanya, saudara pasti tahu kalau di internet. Kekurangan warga negara karena pria dan wanita itu, mereka itu hidup 7-Eleven dan mencegah namanya mendapatkan keturunan karena nggak mau ribet-ribet. Nah, seperti ini kan bukan keinginan daripada kepala negara atau keinginan daripada Sang Maha Pencipta. Itu kan namanya hidup bebas. Baik. Kita sebagai orang Indonesia tentu menolak yang namanya hidup bersama tanpa pernikahan. Kan begitu. Betul. Itu tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan Eshron Club Biro Jodoh supaya melengkapi kebutuhan daripada pria dan wanita, saling melengkapi, bertambah banyak keturunan, papa mamanya bahagia ngelihat ada anak cucunya. Lalu dikatakan tadi bicara takdir. Menurut hemat saya, bukan itu hanya kompensasi bahwa dia itu takut untuk menikah. Nah, orang-orang yang takut menikah datang hubungi saya, Eshron Club Biro Jodoh. Anda yang khawatir dengan menikah karena aduh nanti takut gagal, aduh saya traumatis. Orang yang nggak menikah itu banyak loh mas, karena traumatis. Di masa kecil pernah dia itu dilecehkan atau pelecehan sehingga dia trauma. Ini hal seperti ini kami Eshron Club Biro Jodoh banyak menangani orang-orang yang traumatis, takut dengan menikah karena pernah disakiti atau perlakuan orang tua. Orang tua kan ada yang anaknya itu ketika lahir perempuan melulu kan begitu. Orang perempuan lagi. Lalu anak yang terakhir ini karena udah sampai 8 kali mamanya itu melahirkan, perempuan lagi. Nah, itu anak pernah tertolak. Nah, itu bisa jadi lesbianisme atau orang menjadi lesbian. Nah, ini harus mendapat perhatian khusus dari Eshron Club Biro Jodoh. Saya percaya ada psikolog, ada para medis yang hebat-hebat. Tapi Eshron Club Biro Jodoh juga pernah maintenance, merawat, mengurus secara kejiwaan orang-orang yang pernah seperti ini, yang trouble seperti ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur, puji Tuhan, mereka sembuh dan akhirnya menikah. Itulah kepuasan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, waktu kita sungguh-sungguh melakukannya, ya, bukan hanya berorientasi dapat uang, dapat jasa, dapat materi, tapi kita ada suatu kebahagiaan, ada amanah yang diberikan sama Allah, sama Tuhan kepada kita untuk menjadi orang yang berdampak, berguna. Ini yang berguna. Nah, itu yang penting. Hidup kita ini kan amanah, harus menjadi dampak, harus mengimpartasikan sesuatu hal yang membuat saya hebat, tapi ada orang yang saya bina, ya, lebih hebat lagi. Makanya sekarang Mas Onki nggak ada istilah namanya sel, yang ada namanya LP. LP itu lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Orang dimasukkan sebuah lembaga pemasyarakatan. Kenapa? Supaya lebih baik. Disiraman rohani setiap hari, dibina, kasih makan, kasih aktivitas. Nah, ini keren. Iya. Ini apresiasi buat negara kita. Baik. Inilah bagian daripada Eshron Club, supaya orang itu terus dibina, ditegakkan kehidupannya, supaya orang yang bersemangat, punya spirit, gua mau dapat jodoh, gua dicintai, gua dihargai. Nah, itu dasarnya orang itu Mas Onki untuk cari jodoh. Siap. Itu karena dia ingin menjadi seorang yang gentleman. Kalau wanita menjadi feminim yang sejati. Sekarang mau gimana seorang wanita kita katakan seorang ibu tapi nggak pernah melahirkan? Ada orang ono. Yang benar itu dia sekarang jadi ibu. Karena kenapa? Dia menikah. Betul. Ada yang nikahin dia, lalu timbullah namanya dia melahirkan. Lo nggak ada hujan, nggak ada angin, melahirkan siapa kawinnya sama Shopo. Nah, gitu loh Mas Onki. Jadi seru kan kalau bergabung dengan Eshron Club Biro Jodoh? Seru sekali. Baik nih, Pak Eshron, boleh nggak kasih motivasinya nih untuk ke teman-teman di rumah yang jomblo maupun yang udah punya pasangannya?
gimana untuk kedepannya. Oke, jadi yang jomblo sama yang sudah punya pasangan. Oke, untuk yang jomblo dimanapun berada, baik para pemirsa, para pendengar yang melihat daripada podcast ini, saran saya dari Estron Club Biro Jodoh, saya sebagai founder dan owner, temukanlah jodoh Anda yang seiman. Temukanlah jodoh Anda yang benar-benar membuat Anda nyaman. Contoh, kalau Anda pria, Anda mendapatkan seorang wanita yang membuat Anda nyaman, hidup lebih dinamis, melakukan segala sesuatu di dalam cinta kasih, dan melakukan segala sesuatu. Kalau dia pria, dia seorang imam. Kalau dia wanita, menjadi wanita yang soleh. Kalau dia pria, dia seorang pria pemimpin yang memimpin seorang wanita di jalan-jalan sesuai dengan kaidah agama dan kebenaran. Nah, itu akan membuat saudara hidup ini lebih hidup. Ya, jadi jangan takut untuk mendapatkan jodoh. Jangan takut. Kami dari Estron Club Biro Jodoh akan memberikan suatu arahan, mentoring, dan motivasi. Bahkan bukan yang motivasi, bila Anda pun tidak punya uang untuk mendapatkan pasangan hidup, saudara tetap kami terima, welcome. Kami siap untuk membantu Anda secara kemaksimalan. Dan bagi para pemirsa pendengar yang ada dimanapun berada, yang mendengarkan podcast yang luar biasa ini, kalau sudah menikah, jalankanlah pernikahan itu lebih baik lagi, agar nanti menjadi contoh bagi generasi, yaitu anak putra putri daripada bapak ibu. Dan juga satu pesan, jika yang sudah berumah tangga atau berkeluarga, baik orang tua yang ada menekan podcast ini, anjurkan untuk anak, putra putri, keponakan, tetangga, siapapun yang Anda ketahui sedang mencari pasangan hidup dan kesulitan mencari pasangan hidup, kami akan hadir untuk membantu dia secara totalitas. Baik, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Estron udah mau datang di podcast kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Saya atas nama Estron Club Biro Jodoh sangat bahagia dan sungguh senang punya kesempatan hadir, didengarkan pemirsa, dan difasilitasi oleh podcast. Coba podcast kita yang luar biasa ini apa namanya? CP2 TV. CP2 TV. Sebuah pencerahan televisi yang dibina oleh edukatif sosial dan inovatif terhenti ya. Siap. Dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah banyak orang akan hadir di sini. Amin. Untuk tamu-tamu yang luar biasa. Mantap. Terima kasih, gua Om Ki dan ya, saya Estron Pangabian. Terima kasih buat para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.